Kreatif, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Mujinah dalam pelajaran agama Kristen melalui channel Ruang Siar Guru. Saat ini kita akan belajar tentang doa yang dijawab. Ibu mohon anak-anak tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dan saya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya kita dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan. Anak-anak siap berdoa dengan sungguh-sungguh ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sembah dan puji syukur atas cinta Tuhan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh kami terima dan firman-Mu boleh menumbuhkan iman anak-anak-Mu ini sehingga kami akan lebih mengasihi, mencintai Tuhan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita membahas materi, kita memuji nama Tuhan dulu ya. Lagu Jika Jiwaku Berdoa. Siap nyanyi ya? Nyanyi dengan sepenuh hati ya anak-anak ya. Nyanyi dengan sepenuh hati. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Nah, anak-anak, setelah kita memuliakan nama Tuhan, di mana nyanyian tadi berisi tentang doa, bagaimana doa kita dijawab Tuhan. Kita akan belajar tentang doa Bapa kami yang tertulis di dalam kitab Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Anak-anak sudah hafal? Yuk kita hafalkan.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian doa yang diajarkan oleh Yesus. Kita akan fokus pada kata-kata jadilah kehendak-Mu. Itu materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk membahas tentang materi doa yang dijawab, dengarkan cerita Bu Muji saat ini tentang seorang kakek yang tinggal di suatu tempat. Saat itu sedang terjadi banjir. Tetangga-tetangganya sudah mengungsi, tapi si kakek tidak mau mengungsi. Memang si kakek ini terkenal dengan kakek yang suka berdoa, gemar berdoa, rajin berdoa. Nah, begitu juga pada saat banjir. Orang-orang sudah diungsikan dan mengungsi, kakek nggak mau mengungsi. Karena apa? Dia beralasan, aku sudah berdoa pada Tuhan, aku yakin kok Tuhan akan menyelamatkan aku. Nah, si kakek itu tiap saat berdoa, Tuhan tolong segera hentikan hujan, tolong hentikan banjir, biar aku selamat. Gitu. Selesai berdoa, dia masih di rumahnya. Lalu waktu itu air banjir makin tinggi. Ya, si kakek sudah mulai naik ke meja rumahnya. Lalu datanglah Pak RT yang membujuk, kakek tolong dong please. Yang lain sudah mengungsi, anak-anak muda saja sudah mengungsi. Ayo kakek mengungsi biar selamat. Tidak, aku nggak mau mengungsi. Aku sudah berdoa sama Tuhan kok, pasti Tuhan mendengar doa saya. Saya akan diselamatkannya. Putus asa Pak RT itu membujuk. Pak RT pergilah. Nah, ketika Pak RT sudah keluar dari rumah si kakek, banjir semakin tinggi, airnya semakin tinggi. Akhirnya si kakek sampai naik ke lemari gitu. Tapi ternyata air itu mendadak tinggi sekali. Nah, saat itu kakek berdoa lebih keras lagi. Tuhan selamatkan aku karena aku mau tenggelam. Aku yakin Tuhan mendengar doaku kok. Lalu selesai doa datanglah regu penolong. Tim SAR ya, regu penolong gitu membawa perahu karet. Kakek, ayo dong ikut saya biar kakek selamat. Itu loh depan rumah itu airnya sudah tinggi. Rumahnya sudah kena air, sudah terbawa air. Tapi si kakek tetap keras kepala. No, aku nggak mau pergi, orang aku sudah berdoa kok. Tuhan pasti mendengar doa saya kok. Aku nggak mau pergi, pokoknya aku mau tetap di rumah ini. Karena Tuhan akan menolong saya. Keras kepala si kakek ini. Akhirnya regu penolong pun putus asa dan pergi. Tak lama air semakin tinggi. Si kakek naik ke atap rumah anak-anak. Nah, ketika kakek naik ke atap rumah tidak ada tempat untuk berpegangan, si kakek hanyut terbawa air dan si kakek meninggal. Aduh kasihan ya. Nah, ketika meninggal itu kakek berjumpa dengan Tuhan. Lalu si kakek bilang, aku ada di mana? Kamu ada di tempatku, kek. Loh, jadi aku mati? Iya. Loh, kok aku mati? Aku kan sudah berdoa sama Tuhan, aku minta diselamatkan dari banjir. Tuhan lalu menyampaikan, weh jangan salah kek, aku sudah menolongmu. Enggak, Tuhan enggak menolongku, buktinya aku mati. Aku terbawa air, terbawa banjir, Tuhan enggak menolongku, gimana sih? Aku kan sudah rajin berdoa. Lalu Tuhan bertanya, kakek kemarin Pak RT datang. Nah, kenapa kakek enggak ikut Pak RT? Kan yang menyelamatkan aku Pak RT, bukan Tuhan nanti. Masa aku suruh percaya sama Pak RT, enggak percaya sama Tuhan? Jangan salah. Aku sudah mengirim orang-orang untuk menyelamatkan kakek. Lah, kok kakek malah keras kepala.
Nah, akhirnya kakek menyadari kesalahannya. Nah, anak-anak yang kreatif itu tadi cerita dongeng tentang seorang kakek yang keras kepala. Nah, saya mau tanya, apakah doa kakek tidak didengar? Didengar. Tadi Tuhan kan mengutus utusan-utusan, ada Pak RT, ada Regu Penolong, tapi si kakek gak mendengarkan. Nah, inilah doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena si kakek itu hanya mementingkan keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Coba kalau dia mendengar kehendak Tuhan, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dan dia pasrah, pasti selamat si kakek. Demikian juga kita anak-anak. Kalau kita memohon kepada Tuhan, hendaknya kita berserah pada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Sama seperti tadi ketika doa Bapa kami kita hafalkan, di sana ada kalimat, jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Maka kita berserah pasrah sama Tuhan. Karena rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Jangan memaksakan kehendak. Kayak kakek tadi kan memaksakan kehendak Tuhan. Sama seperti kita ketika kita ada saat ini virus corona merebak di mana-mana, kita jangan, kalau pergi jangan melepaskan masker supaya kita selamat. Kita jangan, aku percaya sama Tuhan kok, aku udah doa biar aku selamat, aku nggak pakai masker, Tuhan sudah melindungi, jangan. Tuhan tetap menghargai usaha manusia untuk keselamatannya. Nah anak-anak, kita juga akan belajar dari kitab Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, kita mau membaca, anak-anak silahkan dibuka, melalui gadgetnya boleh tapi lebih baik menggunakan Alkitabnya. Yakobus 5 ayatnya yang ke-13 sampai 16 demikian sabda Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di dalam firman dari kitab Yakobus tadi, di sana dijelaskan bahwa ada dua hal yang penting di dalam doa. Satu, dalam nama Tuhan. Ya, doa yang kita panjatkan harus dalam nama Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus dengan penuh kepercayaan, penuh keyakinan, bersandar pada Tuhan. Tidak kayak kakek tadi ya, dia berdoanya untuk dirinya sendiri biar kemauannya dituruti. Tapi doa yang baik adalah doa yang bersandar kepada Tuhan. Jadi ada dua ya anak-anak, yang pertama dalam nama Tuhan, bukan dalam nama yang lain, bukan dalam nama dukun-dukun, bukan dalam nama pemuji juga ya, dalam nama Tuhan. Lalu yang kedua, itu kita harus penuh keyakinan dan kepercayaan. Di dalam ayat yang terakhir tadi, Yakobus 5 ayat 16 dituliskan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Begitu ya bunyi firman Tuhan. Dan anak-anak, Bu Muji ajak untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, segala sesuatunya disandarkan kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu akan luar biasa. Pertolongan Tuhan. Tuhan adalah jawaban bagi doa-doa kita. Kita nyanyi bersama ya lagu Pertolonganku. Oke, kita mau nyanyi lagu itu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
beban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita saat ini tentang doa yang dikabulkan. Anak-anak ingin doanya dikabulkan sama Tuhan? Kalau ingin doanya dikabulkan sama Tuhan, mohonlah pada Tuhan dalam nama Tuhan. Percayalah, yakinlah Tuhan akan menolong sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena kehendak, keinginan Tuhan untuk kita pasti yang terbaik. Tuhan akan memberi jalan yang terbaik pada kita. Oleh sebab itu anak-anak, pada saat-saat seperti ini, pandemi corona, anak-anak dimohon untuk berdoa selalu sama Tuhan. Doakan keluargamu, doakan orang lain yang kamu kasihi, yang kamu cintai. Doakan bangsamu, doakan dunia, supaya corona segera berlalu. Nah anak-anak, memang kadang kita takut mengalami hal seperti ini. Tapi yakinlah, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tetaplah semangat menjalani hidup ini. Mari kita berdoa, duduk yang manis, pejam mata, doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Ajarilah kami hanya menyandarkan hidup kami kepadamu, karena kami yakin rencana-Mu yang terindah untuk hidup kami. Di mana saat ini juga kami mengalami pandemi corona. Tuhan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi untuk dunia ini. Karena kami yakin Tuhan memelihara kehidupan kami, kehidupan manusia yang telah Engkau ciptakan. Kami yakin Tuhan akan memberi jalan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah anak-anakku yang terkasih, anak-anak yang hebat dan kreatif, demikian pelajaran dari Ibu Mujina. Kita akan bertemu lain kali, tetapi anak-anak ingat ya, silahkan selalu stay di channel Ruang Siar Guru. Di channel Ruang Siar Guru tidak hanya pelajaran agama, tetapi ada semua mata pelajaran. Silahkan anak-anak buka di sana, kemudian anak subscribe, like, share, kalau ingin ya anak-anak ya, supaya bisa membangun dan kami bisa melayani lebih baik lagi. Anak-anak jangan lupa ya, kalian kalau keluar rumah tetap pakai masker. Jangan mengandalkan kekuatan, tapi andalkan Tuhan. Kita wajib berusaha pakai masker, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hidup sehat, makan yang bergizi. Tuhan memberkati. Sampai di sini dulu pelajaran kita, bertemu di lain waktu dengan Ibu Mujina. Tetap semangat,